Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial. Pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selalu ditentukan oleh keadaan masukan, juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa logika sekuensial harus mempunyai pengingat atau memori atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian dasar yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Yang pertama itu ada rangkaian sekuensial flip-flop. Flip-flop RS atau SR set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Yang pertama itu disebut sebagai S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Di sini yang pertama itu ada FFRS atau dirangkai dari NAND gate. Di sini bisa kita lihat diagram rangkaiannya, ada gerbang logika dan ada tabel kebenarannya. Yang B itu ada FFRS berdetak. Dengan adanya detak akan membuat FFRS bekerja sinkron atau aktif high. Di sini bisa kita lihat kembali. Di sini ada simbol diagramnya, ada gerbang logika clock dan tabel kebenarannya. Yang kedua itu ada D flip-flop. Sebuah masalah yang terjadi pada flip-flop RS adalah di mana keadaan R sama dengan 1, S sama dengan 1 harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana FFD mampu mengatasi masalah tersebut. Di sini kita bisa lihat simbol diagramnya dari DD flip-flop, gerbang logikanya dan tabel kebenarannya. Yang ketiga itu ada JK flip-flop. FF jika mempunyai masukan J dan K. FF ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock, positif atau negatif. FFJK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. FFJK dibangun dari rangkaian dasar FFSR dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan serta S dilengkapi dengan rangkaian diferensiator membentuk denyut pulsa clock. Di sini diagram dari JK flip-flop. Di sini ada gerbang logikanya dan input-outputnya bisa kita lihat di sini. Yang keempat itu ada T flip-flop. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2, seperti semua flip-flop pada umumnya. Kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1, dan sebaliknya. Di sini ada simbol dari T flip-flop, ada gerbang logika dan ada tabel kebenarannya. Yang kelima itu ada register. Register itu himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Yang di sini ada register pemalang atau latch. Disebut pemalang karena register ini berfungsi untuk memalang data. Artinya, nilai data yang menjadi masukannya akan dipertahankan pada keluarannya, walaupun masukan tersebut telah dihilangkan. Jika masukan LE atau latch enable tinggi, maka semua flip-flop mendapat pulsa clock sehingga menangkap data masukannya. Selanjutnya, jika data masukan dihilangkan, maka nilai data sebelumnya akan tetap ada pada keluaran register. Yang selanjutnya ada pemalang transparan. Pemalang transparan umumnya dibuat transparan di mana masukan LE bersifat level sensitif. Jika LE bernilai tinggi, maka nilai keluaran flip-flop yang bersangkutan akan sama dan nilai keluarannya. Yang selanjutnya ada memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi. Jumlah data yang dapat disimpan tergantung kapasitas memori tersebut. Ada memori yang hanya dapat dibaca oleh ROM dan ada pula yang dapat dibaca dan ditulis oleh RAM. Di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat di sini. Ada register geser kanan dan register geser kiri.
pada register geser kanan, flip-flop yang di kanan mendapat masukan dari keluaran flip-flop yang di kiri dan sebaliknya dengan register geser kiri. Register kanan kiri. Masukan suatu flip-flop bisa dari flip-flop yang kiri ataupun yang kanan, tergantung pada nilai, logika masukan atau select. Di sini bisa kita melihatnya. Di sini ada register kanan dan kiri. Yang selanjutnya itu ada parallel input serial output, serial input parallel output. Di sini kita bisa melihatnya. Data untuk masing-masing flip-flop akan di-loading pada saat masukan LD atau load berlogika tinggi. Selanjutnya data akan digeser ke kanan pada setiap pulsa CP. Yang serial input parallel output ini, data untuk masing-masing flip-flop akan dikeluarkan pada saat masukan output enable berlogika tinggi. Dan demikian penjelasan saya mengenai rangkaian sekuensial. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih.